Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Namun kenaikan harga ini baru dilakukan bila dana kompensasi sudah siap dikucurkan. Dana kompensasi akan diajukan ke DPR dan pembahasan APBNP 2013 dan diharapkan pembahasan selesai bulan Mei. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jairo Wacik mengatakan pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga BBM dalam satu harga, bukan dua harga. Karena pemberlakuan dua harga akan merepotkan masyarakat. Harga BBM akan naik untuk semua jenis kendaraan dengan harga di bawah Rp6.500 per liter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Emnu) menyatakan hasil ujian nasional sah dan tetap akan dijadikan indikator standar kelulusan siswa di Indonesia. Keputusan ini diambil walau pelaksanaan UN terbilang berantakan. Meski jadwal UN di 11 provinsi mundur, hasil UN akan tetap dijadikan acuan bagi kelulusan siswa sekaligus juga sebagai tiket masuk perguruan tinggi. Pelaksanaan ujian nasional dianggap telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan telah sesuai dengan aturan dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pihak Kemendikbud dan BSNP menyangkal ada kebocoran atau penggandaan soal. Nilai akhir siswa nantinya akan dihitung berdasarkan persentase nilai UN, yaitu 60%, dan nilai internal sekolah 40%. Sebelumnya Komisi 10 DPR sempat merekomendasikan UN tidak menjadi syarat kelulusan karena pelaksanaannya yang berantakan. Terdakwa kasus simulator SIM Joko Susilo kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor. Sidang mengagendakan pembacaan nota keberatan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam keberatannya, kuasa hukum Joko menyatakan penetapan kliennya sebagai tersangka tidak memiliki alat bukti yang cukup. Tim kuasa hukum Joko Susilo yang diketuai Hotma Sitompul menyatakan keberatannya terkait penyitaan aset milik terdakwa. Menurut Hotma, KPK telah berlebihan karena menyita harta yang tidak berasal dari perkara pokok atau dimiliki sebelum tahun 2011. Kuasa hukum Joko juga menganggap dakwaan KPK salah alamat. Joko didakwa bersalah dalam pelaksanaan pengadaan simulator SIM R2 dan R4. Padahal seharusnya yang bertanggung jawab adalah oknum pengusaha dan di internal Korlantas Polri. Selain itu terkait dakwaan pencucian uang, kuasa hukum Joko Junifer Girsang mempertanyakan peran KPK karena KPK tidak berwenang melakukan penindakan. Menurutnya KPK telah melampaui kewenangannya. Setiap tanggal 1 Mei, ribuan buruh di seluruh penjuru tanah air memperingati Hari May Day. Mereka berdemo memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Berbagai isu tentang tenaga kerja disuarakan. Di antaranya menolak upah murah dan penghapusan sistem outsourcing. Namun tuntutan buruh tersebut dinilai memberatkan oleh Wakil Ketua Kadin Natsir Mansur. Menurut Natsir, upah buruh merupakan salah satu dari komponen biaya produksi perusahaan. Sehingga jika dinaikkan, maka otomatis akan menaikkan harga barang yang akan berimbas pada konsumen. Tuntutan itu sangat berat sekali ya. Memang kita tahu bahwa komponen buruh ini merupakan salah satu bagian daripada komponen kos produksi kita gitu. Nah, biaya produksi kita di Indonesia ini kan sudah mulai sangat tinggi sekali gitu. Belum lagi komponen-komponen produksi yang lain, suku bunga, infrastruktur, distribusi, logistik, apa masih tinggi semua. Sementara itu menurut Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, Franky Sibarani, penetapan UMP oleh pemerintah dinilai tidak tepat. Menurutnya yang paling tepat menentukan besaran upah minimum adalah pengusaha dan buruhnya. Menurut Franky, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengambil rekomendasi Dewan Pengupahan sebagai keputusan penetapan UMP. Lebih lanjut, Franky juga menyatakan patokan kenaikan upah minimum seharusnya didasarkan dari kesepakatan bipartit dan inflasi. Selama upah itu ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian pemerintah lebih banyak pendekatannya politik dan populis, ya, itu yang dikorbankan lebih ke hubungan industrial dan pengusaha tentunya gitu. May Day tahun ini, di saat buruh menggelar aksi demo ke Istana hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru memilih melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengajak pekerja pabrik ikut menjaga situasi politik jelang pemilu 2014.
Datasmen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri atau Densus 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Bangka 2F, Pela, Mampang, Jakarta Selatan yang dikontrak terduga teroris. Penggerebekan dilakukan setelah Densus 88 Mabes Polri menangkap 2 terduga teroris, JM alias Asep dan Ovi di Jalan Jenderal Sudirman, Pertigaan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, Densus 88 menyita 5 bom pipa siap ledak. Bom yang disita di rumah kontrakan di Jalan Bangka diduga akan diledakkan oleh JM dan Ovi di Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat. Kapolsek Mampang, Komisaris Polisi Bambang Hariwibowo menyatakan, Densus 88 Mabes Polri juga mengamankan seorang perempuan bersama seorang balita serta seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut. Aparat Densus 88 Mabes Polri dibantu jajaran Polda Metro Jaya membuat garis polisi di rumah kontrakan di Jalan Bangka 2F, Jakarta Selatan ini dan meminta warga sekitar tidak mendekat dari lokasi penggerbekan terduga teroris. Nanti data lengkapnya dapat ditanyakan langsung kepada Densus 88. Pada prinsipnya Polsek hanya mengamankan lokasi dan membantu jalannya kegiatan. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kehilangan kendali saat mengendarai motornya di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sejauh ini polisi belum memastikan penyebab kecelakaan. Namun dari hasil olah TKP di kawasan Jalan Gedung Hijau Pondok Indah, Jakarta Selatan, polisi menemukan tidak adanya bekas rem di jalanan tempat Ustadz Jeffrey mengalami kecelakaan pada Jumat lalu. Sebelumnya ada dugaan Ustadz Jeffrey sudah meninggal dunia karena serangan jantung yang dialaminya sebelum menabrak pohon. Namun dugaan tersebut tidak bisa dibuktikan karena pihak keluarga tidak mengizinkan untuk melakukan otopsi pada jasad Ustadz kondang tersebut. Sementara itu pada peringatan 7 hari meninggalnya UJ digelar doa bersama yang dihadiri ribuan jamaahnya di kediaman UJ di Tangerang, Jawa Barat. Wawancara eksklusif berikut ini. Tiba-tiba mengatakan Pak Susno akan menyerahkan diri, begitu? Ya, ini yang harus saya koreksi, Mbak. Ya, jangan menyerahkan diri lah. Tapi? Karena kalau menyerahkan diri itu kan konotasinya seolah-olah beliau melarikan diri. Beliau kan ada. Tapi jadi apa dong? ini ya, kesadaran diri. Nah, akhirnya sadar iya. untuk mematuhi proses hukum, begitu ya? Bukan, Selama ini tidak bukan, sadar. artinya sadar, tetap sadar. Cuman kan beliau ada sesuatu yang kurang pas di dalam salinan putusan itu, yang selama ini sudah dibahas bersama kan gitu. Di antaranya adanya tidak dicantumkan ya kekeliruan dalam pasal 197 ayat 1 itu ya huruf K. Kemudian sebetulnya ada lagi yang lebih parah, Mbak, itu salah nomor register. Oh iya. Nah, salah nomor register itu ini jangan dianggap sepele. Kalau di rutan itu kan banyak registernya, Mbak. Register A itu A1, A2, A3 sampai A4. Kalau di LP itu B1, B2, B3. Nah, ini kalau salah nomor register yang isinya ribuan itu, ini misalnya nih, register A Sipulan bin Dadap. Hukuman mati, yang satu hukuman 5 bulan penjara, begitu. Oke, baik, itu memang kesalahan fatal dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung sudah minta maaf dan sudah akan mengkoreksi dan lain sebagainya. Tapi sifatnya tetap eksekutorial dan akhirnya Pak Susno sadar. Yang menelpon Anda itu adalah juru bicaranya, menantunya kah atau siapa? Iya, yang saya tidak membahas yang itu. Oke, baiklah. Kita setelah kemudian menelpon, akhirnya Anda menghubungi Kejaksaan Agung. Lewat Pak Kajari, Pak Amir. Kemudian saya diantar ke beliau, saya ngadep langsung ke beliau, saya sampaikan, Pak, ini ada niat baik dari beliau untuk melaksanakan eksekusi, begitu. Jadi bukan penyerahan lah ya, untuk melaksanakan eksekusi dengan pertimbangan motivasi yang luar biasa. Jadi pada waktu pertama saya mendapatkan kuasa hukum ini, beliau kan sangat proaktif, siap beliau itu untuk melaksanakan pelaksanaan pidana itu sendiri. Tapi di tengah jalan malah justru abu-abu ya? Siapa yang mempengaruhi karena itu tanda sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Iya. Tapi itu niat beliau kan baik untuk menyampaikan kepada Republik ini, kepada masyarakat. Ini kan hak keadilan beliau itu perlu disampaikan. Iya, sebetulnya komprominya di mana sih, Pak? Sebetulnya itu bukan kompromi, Mbak. Kan ini begini. Jadi setelah timbul polemik seperti itu, maka tadi saya sampaikan kan, yang muncul adalah jiwa prajuritnya nih, kepentingan umum didulukan daripada kepentingan individu. Atas dasar itulah maka beliau dengan sadar tidak ada yang membujuk
Tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang memaksa, tapi dari diri beliau sendiri. Nah, kalau sudah timbul dari diri sendiri kan suasana sudah enak. Walaupun perubahannya sedemikian cepat ya, pada saat beliau mengunggah video di YouTube itu, beliau masih mengatakan ini adalah eksekusi liar, kejaksaan, kepolisian, dan para pengamat jangan bicara sembarangan, begitu. Dia sangat menantang keras eksekusi tersebut. Tapi ternyata dalam tempo 1, 2, 3 hari, atau 4 hari lah ya. Karena kepentingan itu. Keputusannya berubah. Karena apa? Terdorong tidak ada negosiasi tertentu? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kemudian dilindungi oleh Pak Susno yang kemudian kesepakatannya tidak usah diungkap, tapi Anda menyerahkan diri saja? Oh, nggak ada. Kami ingin tahu alasan PBB nggak kini mengapa masih tetap bertahan mengajukan Susno Duaji sebagai calon legislatif, Pak Yusril? Ya, pada waktu dimasukkan ke dalam daftar calon sementara, kan status Pak Susno itu belum jelas betul. Masih terdapat perdebatan mengenai status hukum beliau. Tapi sekarang Pak Susno sudah menyerahkan diri dan sudah dieksekusi. Dengan demikian status beliau adalah narapidana sekarang ini. Ya. Terlepas daripada beliau dalam hatinya menerima atau tidak. Dan Cimahi, jadi tidak betul apa yang Anda katakan itu, walaupun sudah tahu melanggar peraturan undang-undang, PBB masih tetap bersikeras mau mengajukan Pak. Pergantian itu akan dilakukan? Akan dilakukan ya, kapan, Pak Yusril? Bagaimana Cepatnya lah kita lakukan itu. Ikrar Anda melihat? Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Yusril itu benar ya, bahwa faktanya memang Susno Duaji sudah ada di lembaga pemasyarakatan dan dia sudah menjadi narapidana, terlepas dari kasus hukumnya memang masih dalam proses ya, dan sesuai dengan aturan undang-undang seorang narapidana memang tidak bisa diajukan untuk menjadi calon anggota DPR ya.